Baru ini dipisah aja dalam dipisah. Saya itu ada dulu. Yang terhormat dari Kementerian Kesehatan, kemudian yang terhormat dari Poltekkes, kemudian yang terhormat dari Dinas Provinsi, yang terhormat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, juga Kepala Puskesmas Siwulu, dan juga teman-teman yang hadir dalam acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pendampingan dan pengawalan pelaksanaan INAI dalam penurunan stunting di Kabupaten. Tuhan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dari Kemenkes, dari provinsi ada ya, dari dinas Pusda, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan lanjutan. Terima kasih atas kedatangannya. Kami mohon maaf sebelumnya jika pelayanannya kurang bagus. Lokasi puskesmas ada di sini sebetulnya ada dua. Yang di sini ada induk, yang di Tunjungan ada bangunan juga, cuma digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalnya TB paru, IPAN, kemudian imunisasi, kadang-kadang untuk pelayanan. Kemudian ada satu pustu di Bangsri, tapi jauh, mungkin waktunya nggak ada. Kalau misalnya mau berkunjung ke klaster yang mungkin ada di sini. Hari ini kami juga mau Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan kami dari Kementerian Kesehatan. Ini ada 4 orang, Mbak. Ada Mbak Nurul, Bu Vivi, di belakang ada Mas Kurniawan, dan saya sendiri Sally. Kemudian dari provinsi ada Pak Idi dan teman-teman Poltekkes bersama satu rombongan rombongannya di belakang juga. Yang baju biru Pak. Oke. Kemudian kalau yang dari kabupaten pasti udah kenal, J, nggak perlu diperkenalkan lagi. Baik. Mohon izin, saya mau berterima kasih dulu atas sambutannya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Kami hadir di sini disambut dengan baik, diterima dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan di sini bisa memberikan hasil yang lebih baik, kan? Bisa membuat puskesmas khususnya dan secara umum Brebes dan Jawa Tengah Poltekkes untuk melakukan pendampingan kepada lokasi khususnya puskesmas sasaran. Maksud pendampingan ini adalah secara umumnya ya, secara garis besar adalah untuk stunting dan untuk imunisasi. Jadi untuk menurunkan stunting dan meningkatkan gitu. Tapi yang di lapangan akan terjun teman-teman Poltekkes, ibu-ibu sekalian. Kira-kira dari saya sementara itu dulu. Nanti misalkan ada yang mau disampaikan, saya akan colek begitu ya. Mohon izin Pak Dr. Suparto dan tim, hari ini nanti untuk yang pertama, acara pertama mungkin adalah kita akan mengunjungi masing-masing ruangan, karena nanti terkaitnya dengan adanya kita mau melihat sistem pelayanan yang ada, mungkin sambil tanya-tanya lah sama programmer di ruangan masing-masing. Kemudian karena kita sudah membaca daftar kirim yang sudah dikirim, sudah dibaca dan dipelajari, dan mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan sehingga akan kami tanyakan nanti. Kemudian setelah kunjungan lapangan kita kumpul kembali di sini, kita akan melakukan diskusi seperti yang tadi sudah disampaikan dari Kementerian Kesehatan, ya, bahwa nanti mungkin apa yang perlu kita lakukan ya Bu ya, apakah pendampingannya apa, mungkin ada permasalahan apa atau usulan kepada kementerian. Mereka
Iya, pelayan mengacunya pada Terus yang di sebelah situ itu bidan juga, kelompok bidan, jadi klaster 2 di sana. Ibu hamil, maksudnya dari sini. Dari sana. kita ngobrol di sini. Mbak lulusan sekolah? Itu ya, kalau bisa naik ke atas. Pengennya naik ke atas. Pak Dalan dari kasih informasi kaitannya dengan Iya. Sudah di PP 1 benar sudah. Tiganya Kayaknya kalau outlaws 16. enggak, dia itu baru datang di 14 bulan. Ntar kalau mau periksa hari ini aja ke puskesmas gitu. Pas kalau ada kelas ibu hamil kan sudah itu sudah ngasih Jadi kayak pengumuman di kelas ibu hamil di masing-masing. boleh diregister, nanti ada nomor registernya, kemudian diisi. mungkin bisa kasih masukan gitu untuk orang gitu ya, kualitas. Iya, bermasalahnya waktu mau ngeprint ternyata kalau dia beda printernya nggak Jadi rata-rata yang sudah ada gejala penyakit harus ditangani segera. kalau misalnya periksa nih dikasih penyuluhan nggak apa gitu, suruh ngapain gitu. Ya suruh diminum ya kita obat Sama apa? Udah gitu aja. Hamil. pertama kesini ya, di sini umur berapa bulan ibu yang pemeriksaan pertama kehamilan? 2 bulan pemeriksaan yang kedua itu ke klinik berarti yang pemeriksaan pertama di sini, pemeriksaan kedua di klinik, ketiga di klinik, Di sini terus ya? keempat Iya di klinik. di klinik, ini kelima. Oh, baru 5 kali. Jadi tiga pemeriksaan itu beliaunya di klinik, yang 1 dan ke-5 di sini. Jadi saya masuk ya. Jus boleh, jus ya. Itu boleh. Ya, bukan penyerapan. Yang nggak boleh kan susu kopi ya. Karena pakai benang nih, Aman, kita aman. ngobrol-ngobrol. Kalau capek nggak Ini kayaknya buku yang lama ya. Iya, tahun kemarin yang masih tahun yang yang baru tahun kemarin. Yang baru. ngabisin deh. Dalam ngabisin game kemarin. Karena stoknya. Makasih banyak Ibu. Sehat selalu ya, Bu. Biar lancar kehamilannya ya. Terima kasih Pak Dr. Suparto telah mempersilahkan kami untuk bisa melihat keliling tadi ruangan ya, karena bagaimanapun puskesmas sekarang ada perubahan itu ya dalam pelaksanaan. Kalau dulu mungkin UKM ada akreditasi ya. Sekarang sudah dengan adanya klaster 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Sehingga kami memang ingin melihat bagaimana pelaksanaan di masing-masing. Tadi kita sudah mulai lihat dari depan sampai belakang ya. Mungkin guru ini. Jadi kita hanya untuk sharing, kita sama-sama belajar bersama-sama. Jadi lebih ke diskusi mungkin ya. Jangan dianggap bahwa wah orang kementerian kita bisa dapat pencerahan apa nih? Belum tentu, justru kami mungkin yang bisa mendapat pencerahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang mungkin kita bisa bawa ke tempat lain. Dari yang tadi
saya sih sebenarnya ya, yang saya tadi sempat keliling ya, alhamdulillah sudah ada pelayanan yang memadai begitu. Hanya saja tadi terkendala terkait dengan TPG ini Pak, dan alhamdulillah tadi sudah didiskusikan, insya Allah akan dibikinkan pengalih fungsian, ya. Pengalihan tenaga dari puskesmas mana tadi itu Citaka untuk diperbantukan di sini, itu untuk TPG-nya. Selebihnya sebenarnya secara umum kalau dari saya tidak ada masukan khusus ya, lebih kepada mungkin alur pelayanan, dan memang secara bentukannya memang agak unik gitu ya ini puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali tadi saya hanya melihat sekitar beberapa pelayanan, jadi kami menanyakan di mana pelayanan isinya gitu ya Bapak sekalian. Mungkin yang perlu disampaikan oleh kebetulan di sini belum ada ahli gizinya ya, tadi Bu Bidan ya yang mengerjakannya. Indah ini juga baru ya, belum lama dibuka bidan ya. Jadi barangkali sekedar masukan saja hasil dari semua kegiatan upaya penanganan gizi di wilayah puskesmas Siwolo ini, mestinya di musrenbang kecamatan disampaikan juga ya ke kepala desa di mana permasalahan gizi yang paling tinggi di desa-desa itu. Karena sejujurnya masalah gizi ini kan memang investasi yang lama ya Pak ya. Jadi bagaimanapun kita punya rasa tanggung jawab, sehingga masukan saya sebenarnya hanya memberikan deskripsi dari data-data yang ada di EPPGBM ya, hasil inputan itu, kemudian hasil gizi, gambarannya seperti apa. Karena kalau saya lihat di aplikasi itu, kalau saya diminta oleh Dinas Sosial Provinsi untuk tarikan data itu, hampir di setiap desa itu ada balita yang bermain kepala desa ya, tentunya dengan juga intervensi yang sudah bisa dilakukan oleh puskesmas ya, baik dari anggaran BOK maupun dari sumber dana lain atau banki kalau ada ya. Barangkali ini kan juga tanggung jawab semua desa ya, diambil dari anggaran desa. Ada enggak yang saya tahu itu anggaran desa yang paling banyak itu? Jadi nuwun pada Pak Parto dan teman-teman para puskesmas Siwolo sudah menerima kami. Kemudian juga terima kasih untuk dari Kemenkes dan juga tim Dinas Kesehatan. Pada hari ini kita bisa datang kembali ke puskesmas Siwolo. Memang seperti yang disampaikan bahwa program ini adalah program pendampingan. Kami sebenarnya sangat bersyukur ya pagi hari ini bisa ikut keliling bersama-sama melihat langsung pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas Siwolo. Terkait dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Poltekkes Semarang, yang fokusnya memang adalah terkait dengan pencegahan dan percepatan penanganan stunting. Ini barangkali kami memang juga sangat memerlukan mungkin masukan dari Bapak Ibu, khususnya di lokus wilayah yang kami dampingi, sehingga sangat berharap nanti apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan atau punya daya ungkit. Nah, karena memang juga keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan kegiatan yang harus kami lakukan, di mana yang kami lakukan ini mendampingi. Nah, pendampingan ini akan bisa berdaya ungkit atau bisa memberikan satu arti tertentu apabila memang yang dilakukan ini betul-betul yang merupakan akar masalah dari apa yang Bapak dan Ibu balita, kemudian pemantauan pendampingan dalam meningkatkan ANC, kemudian pemberian PMK lokal maupun ini juga mungkin masih menjadi satu kendala, karena pemberian PMK lokal pada saat kita melihat dari posnya ini juga barangkali belum bisa melihat ke akar masalah. Nah, kami sangat memerlukan sebenarnya masukan-masukan apa sih, termasuk juga kemarin kita juga sudah melaksanakan pendampingan dunia, misalnya perubahan paradigma bahwa dulu kader itu
dengan 5 meja, anggaplah punya spesifikasi masing-masing, kader meja 1, kader meja 2, kader meja 3 dan seterusnya. Tapi sekarang mereka harus menguasai 25 keterampilan kader. Anggaplah itu sebagai kader utama. Nah, ada kader purwa, kader madya, kader utama. Harapannya kalau menurut target capaian mestinya adalah bisa menjadi kader madya. Tapi untuk menjadi kader purwa saja, karena memang ada perubahan, ini juga menjadi masalah karena ternyata untuk yang wajib purwa itu adalah keterampilan di dalam pelayanan. Kita sudah melakukan pendampingan ini, nanti 5 tahun atau berapa tahun lagi hasilnya masih sama. Dalam arti kami juga ada dengan advokasi dengan di dinas kesehatan, sudah ada dari kami mendapatkan yang stunting itu Pak, yang ini berarti uangnya angka ya Mbak? Iya. Kasus ya? Iya. Persentase. Ya. Ini kan yang target. Iya, ini pertama terkait dengan persentase balita wet watering itu untuk targetnya itu sebenarnya itu harusnya D, Bu. Jadi seluruh balita yang ada atau balita yang ditimbang nanti diperbaiki kembali. Kemudian untuk capaian absolut yaitu kasus watering yang kita temukan sejumlah 185. Untuk balita yang ditimbang itu 3.542, sehingga muncul capaiannya kita untuk persentase balita watering itu 5,22%. Itu juga sebenarnya harusnya sama nih, karena untuk target persentase dan target absolut yaitu yang menjadi pembagi yaitu balita yang ditimbang atau D. Nah, untuk kasus yang kita temukan dengan balita berat badan kurang sejumlah 489. Edi saya ini masih Edi juga. Yang saya hormati rombongan dari Kementerian Kesehatan, kemudian rombongan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Polres, serta Kepala Puskesmas Kabupaten Tanjung dan teman-teman tim dari Puskesmas Tanjung yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat taufik dan dayanya kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat. Semoga dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dan INAI ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan di kemudian yang wakil Kementerian Kesehatan, keempat kunjungan lapangan dan kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dari kita buka acara ini. Terima kasih. Semoga dalam bacaan bersama ini dapat bermanfaat acara pada siang hari ini. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Puskesmas Tanjung kepada Bapak Dr. Edi Junadi, kami bersama. Tim dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tim dari Poltekkes Semarang, ada bersyukur bahwa niatan kita bersama yang kemarin tersampaikan dari Dinas Kesehatan bahwa hari ini intens komunikasinya dengan Poltekkes dan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah hari ini dikunjungi dari tim Kementerian Kesehatan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi. Semoga kegiatan hari ini ya tentunya di samping makan, karena sebelumnya sudah diagenda 2 cuma hanya 1 yang bisa berbunyi-bunyi ya. Dan di bulan Agustus ini dari Poltekkes sendiri banyak kegiatan, dari kami juga sudah mulai melakukan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, termasuk cek kesehatan gratisnya, dan di sini cukup padat. Kenapa? Karena menjadwalkan kegiatan di bulan Agustus itu ternyata agak sulit ya. Dari rapat yang sudah kami lakukan ya, kemarin sosialisasi dari
Rabu ya, hari Rabu. Akhirnya muncul ya beberapa pilihan tanggal yang jangan diganggu gugat ada kegiatan ya. Kenapa? Karena bersama dengan kegiatan-kegiatan sekolah maupun dalam rangka perayaan Agustusan yang terkait dengan 25 keterampilan sudah ya, di sana tertulisnya belum ya seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya sebagai kata ya sambutan dari saya, dan mohon maaf barangkali jika selama kegiatan sampai nanti selesai ada sesuatu yang kurang berkenan dari pelayanan Puskesmas Tanjung. Itu saja, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan ini yang tadi sudah disampaikan Bapak, sebenarnya kita tidak perlu resmi-resmian ya, kita lebih suka kita bikin diskusi saja sebenarnya nanti ya. Kita mau melihat seperti apa, kalau jika ditemukan mungkin ada kendala atau memang butuh analisis atau apa, insya Allah harusnya ada teman-teman Poltekkes yang siap sedia berjibaku membantu sih. Ada perbedaan antara sesudah dan sebelum, terutama di outcome-nya, di penurunan stuntingnya. Sementara dari saya seperti itu dulu, mudah-mudahan nanti bisa ada hasil yang bisa kita dapatkan dari Dr. Edi selaku Kepala OLP Puskesmas Tanjung yang sudah menerima kami ya. Alhamdulillah kami bisa hadir, mudah-mudahan di tepat waktu ya, nanti sesuai jam 11 sih rencananya gitu. Ya. Ini karena kami tadi Puskesmas Sulut alhamdulillah dijaga lancar, tidak ada. Tadi kita berpikir mau puter, tapi ternyata Mas Medi selalu calling-callingan sama supir-supir Pantura, lancar gitu ya. Alhamdulillah kita bisa lewat Pantura, jadi lancar saya. Ke si dokternya mau bidan gitu. Nanti di bidan itu ada namanya screening layak hamil. Kami kerjakan, mereka kan punya aplikasi, jadi mengisi anaknya screening layak hamil. Jadi kesatunya diisi di sini. Jadi mereka bisa memprotes istilahnya kesehatan dirinya itu sejauh mana. Dari situ mungkin Anda layak hamil, siap hamil, ditunda-tunda seperti ini. Kalau keluarga kita tahun ini akan ruangannya jadi satu, ruang konselnya jadi satu. Dari mereka sendiri atau ada dirujuk Nanti yang baru jalan datang sendiri. Oh, dari sendiri? Ya, rujukan dari ELP maupun dari UKS. Ada tapi jarang dari SMA ini. Yang ada itu dari SMA. Kalau didapatkan ada resiko anemia yang mungkin tantangannya di situ. Mungkin untuk membawa siswi ke sini itu kan atas persetujuan orang tua biasanya. Itu tapi yang kurang diinfo kan? Iya, diinfo kan iya ada resiko anemia betul. Nah, datanya itu diarahin untuk ibu CKG ya. Karena di sini kan kaitan CKG itu salah satunya kan aplikasi. Mungkin di sini dibantu sama karena tadi kalau hanya mengandalkan mereka mendaftar ELP kita kan ada tim yang mengunjungi desa, tim kita. Jadi di ELP ada yang tim CKG khusus, cuma kan nggak semua ini karena keterbatasan kita juga petugasnya. Iya. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di sini. Gimana? Total berapa bed? Ini total 14 bed. Ini anak, ini masa perempuan, Dulu kan lagi hit-hitnya gelombang cinta, lagi hit-hitnya makanya dinamakan gelombang cinta. Sama semua. Iya. Gelombang cinta. Coba ini juga untuk itu cek. Dia cek dia. Sama Bu. Kalau dari pusat ada dapat
di ruang itunya PK-nya. Nah itu kemudian dia bisa jadi pertanyaan lagi tuh Pak, kenapa bisa insiden eklapsi PE-nya bisa lebih tinggi gitu, bisa tinggi gitu kan? Apa dari emang makanannya rata-rata emang nggak benar atau memang ada kondisi lain gitu kan, jadi analisis lebih lanjut gitu. Bisa dianalisa di tingkat kabupaten. Tingkat puskesmas juga bisa kan di wilayahnya. Enggak, maksudnya itu kan sama kasusnya di kabupaten. Itu menarik tadi tuh yang kunjungan maksudnya mereka memaksimalkan segala jalan sendiri, tapi nanti kita akan terjadwal cari Iya. Apa pos yang Semua iya biasanya ini kan pos ini kan sudah. itu ada tim sendiri. Oh kalau yang itu kan yang dari dana desa memang ada PFP ya. Yang posyandu dia posyandu juga ada. Tapi dari desanya itu mau yang ngeluarin untuk dana PFP tiap tahunnya. yang kedua tadi yang Kader loh, tidak salah. Kader loh, Penggunaan anak. ini kan bahasa ini. Ini Tantinya ya 1,6. tahun 2025 mau turun jadi berapa Pak? 2025. Maksudnya persentase balita ini jadi persentase ya. kotak sebelah kan Mbak, kotak. Ini 2,7 ke 27 anak. Ini 27 anak. Oh, 27 anak. Ya. Soalnya di dulu sih buat pemerintah bisa muncul itu ya Pak Edi. Itu yang kena aman. Ya. Ini intervensi BanQ dulu. 76. Gizi kurang 236, yang dapat 193 sekitar 81,9%, 8%. Kemudian gizi buruk 76, semua dapat terlaksana, jadi 100%. Ini ya. Jadi kalau yang gizi buruk semua dapat terlaksana. Ya lanjut bawahnya. Berada kita libur. Berarti berapa hari? 58. Sudah jalan 58 hari ibu hamil. Bisa namanya ibu hamil kayak? Ada yang baru-baru. Ada tapi anggarannya apa ya? Ya. Nanti minta Mbak Ayu. Yang minta saya. Ujung sebenarnya ke SPA. Terus sekarang kan PMC lokal juga dikasihnya ke balita bermasalah gizi, mau stunting mau enggak itu bisa. Jenjang berikutnya dari ibu hamil, menikah, ibu hamil dan lahir pasti akan menimbulkan aktivitas hamil. Nah itu menjadi mungkin PR buat para bos barangkali dengan lintas sektor terkait karena sepertinya katanya mau ada program di P2SP juga ini peluang yang bagus untuk bisa masuk ke perusahaan untuk di P2SP. Nah sehingga bisa mengintervensi salah satunya untuk kemudian tambah darah selain mungkin edukasi gizi juga ya untuk kesiapan layan hamilnya, kemudian dengan Kemenar dengan lintas sektor yang terkait juga. Nah barangkali yang selalu menjadi pertanyaan kan di dropping tapi diminum apa enggak titik itu. Nah ini perlu harus dicari cara-cara memonitor bahwa betul-betul tablet itu diminum seperti apa. Dropping aja dihitung kebutuhannya sekian karyawati, kita butuh sekian tablet, terus habis itu diminum apa enggak kita nggak tahu. Nah itu mungkin hal seperti itu yang harus selalu menjadi dievaluasi ya. Mungkin ada cara-cara atau
inovasi-inovasi dari Pak Kapus untuk pendampingan. Kayak di TV kan ada PO gitu ya. Nah, ini apakah perlu ada pendampingan, siapa yang harus mendampingi pasangannya atau keluarganya, itu menjadi kesepakatan nanti pada saat membuat kegiatan intinya adalah untuk starting itu kita maunya pencegahan, jadi jangan sampai ke startingnya. Mendekati pun jangan jadi kayak yang tadi itu kita fokusnya mungkin ke yang bayi yang berfrontolin dulu sama yang android dulu. Nah nanti jangan sampai dia jatuh ke yang lebih berat lagi, apalagi kalau sampai ke gizi buruk. Jadi kalau bisa ditekan dulu. Tadi kalau tadi disampaikan banyak rujukan ibu hamil, nah itu mungkin bisa dilihat dulu apakah dia penyebab besarnya itu apa besarannya. Tadi yang sempat kita diskusikan juga, jangan sampai hasil dari ibu-ibu yang bermasalah yang dengan komplikasi ini anaknya lahirnya sama nggak benernya, akan jadi kerjaan di kemudian hari lagi, akan lebih repot lagi. Itu aja sih kurang lebih. Sama mungkin saya penekanan juga tadi soal jadwalnya, kerjasama di jaring lintas fasilitas ya. Mungkin kalau tadi audiennya kayaknya cuma ada satu klinik dari secara online-nya, mungkin bisa dirutinkan untuk dibikin semacam laporan tentang hasil tadi ya. Kita udah lihat bersama kunjungan lapangan juga ada basic data ya. Untuk selanjutnya monggo dari Puskesmas barangkali ada masukan atau ya keinginan apa sih untuk ketemu dengan pabrik, harapan. Ini terus terang kami agak kesulitan untuk memfollow up ya, karena ketika tidak terdiagnosa anemia saat aktif ini kami seolah-olah lost kontak ya. Seperti ketika sasarannya adalah yang kerja perusahaan ya. Karena anggapnya ada keluhan ya kan, seperti itu yang ada keluhan, mereka pun kalau mau izin berobat aja susah ya kan, seperti itu ya. Berobat sini aja kalau izin ini di sini belum selesai udah ditelepon disuruh kembali di sana ada klinik. Makanya kemarin kita coba yang untuk meningkatkan kerugian mungkin itu ya teman-teman dari Puskesmas ya, terima kasih sudah dari tim yang dari Kemenkes, tim Pemprov ya, Protekes sama pendamping dari kabupaten ya. Baik teman-teman, karena kegiatan kita sudah selesai ya, termasuk dari Ibu Kader ya, terima kasih sudah hadir ya. Ya karena kita sudah selesai, maka kita tutup ya.